Kamu pernah nggak bertanya-tanya gimana caranya untuk membaca lebih banyak buku tanpa terbebani sama sekali? Dan apa jadinya kalau kamu nggak bisa membaca buku lebih banyak, yang terjadi adalah hidupmu akan stuck gitu-gitu aja? Kamu lebih minim kepada literasi dan kamu membuang-buang waktu yang mana untuk scrolling sosial media doang tanpa membaca buku sama sekali. Dan kamu pun pasti ngerasa, aku pengen banget baca buku tapi kayaknya malas banget. Aku pengen baca buku lebih banyak lagi di tahun ini tapi nggak tahu gimana caranya. Aku mau banget nih konsisten membaca buku tapi rasanya tuh kayak mager banget dan pengennya rebahan aja di kasur scrolling sosial media. Maka dari itu pada video kali ini aku buat video ini khusus buat kamu sehingga kamu bisa membaca buku lebih banyak lagi di tahun ini. Hal pertama yang kamu lakukan ketika kamu ingin membaca buku lebih banyak adalah stop membaca buku ketika kamu ngerasa bosen. Kamu pernah kan ngerasain ketika kamu sudah membaca sebuah buku dari halaman pertama sampai halaman kesekian ratus dan kamu malas untuk melanjutkannya dan kamu kayak nggak suka untuk melanjutkan buku tersebut, ya udah stop aja, kamu nggak usah lanjutin buku tersebut. Dan kamu mungkin pasti ngerasain kalau misalkan aku nggak menyelesaikan buku ini, aku nggak kelarin buku ini, rugi dong, aku nggak membaca apa yang aku beli. Aku udah beli mahal-mahal tapi aku nggak menyelesaikan buku tersebut, rugi dong. Kamu mungkin berpikir seperti itu. Tapi nyatanya itu nggak masalah banget. Kamu nggak berdosa ketika kamu nggak kelarin sebuah buku, ketika kamu stop kepada buku tersebut, ketika kamu sudah membacanya itu nggak masalah banget. Karena yang terjadi ketika kamu melanjutkan buku tapi kamu nggak suka adalah kamu ngerasa kayak memaksakan tersebut. Kamu berpikir bahwa, oh nggak apa-apa deh satu kali lagi, oh nggak apa-apa deh bentar lagi aku udah baca ini kok, oh aku suka deh dan semacamnya. Kamu jangan memaksakan tersebut. Kamu jangan memaksakan hal yang kamu nggak suka, kamu menyukakan apa yang kamu nggak suka itu nggak enak banget dan hasilnya juga nggak bakalan efektif. Dan ketika kamu sudah merasakan hal tersebut, kamu boleh banget untuk pindah ke buku yang lainnya yang mana kamu lebih berminat kepadanya dan itu nggak masalah banget. Kamu nggak berdosa kok ketika kamu berhenti untuk membaca buku tersebut dan berpindah kepada buku yang lain dan itu nggak masalah banget. Dulu aku berpikir bahwa aku nggak boleh kayak gitu, aku harus menyelesaikan buku tersebut, aku harus kelarin buku ini dulu, baru boleh pindah ke buku yang lainnya. Ini salah banget dan kamu nggak boleh melakukan hal tersebut. Masalahnya ketika kamu melakukan hal tersebut, itu kamu stuck. Kamu nggak akan ada peningkatan lebih lanjut karena kamu membacanya sambil terpaksa dan itu nggak enak banget. Kamu nggak suka kan ketika kamu dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mana kamu nggak suka hal tersebut dan ini bisa diimplementasikan kepada buku, ini bisa kamu praktekin kepada buku sehingga kamu bisa pindah kepada buku yang lainnya yang lebih enjoy untuk membacanya. Kalau kamu udah membaca buku yang enjoy tanpa ada terpaksa sama sekali, tanda-tandanya itu kayak gini. Seperti kamu ketika udah duduk, buka buku, dan kamu tiba-tiba baru 5 menit, nggak kerasa banget. Kamu tiba-tiba udah kelarin 30 menit, dan kamu nggak ngerasa udah selama itu. Seperti kamu main game, kamu nonton film, tiba-tiba udah 2 jam, sama. Buku juga gitu, ketika kamu enjoy, ketika kamu flow kepadanya, kamu akan lupa waktu dan kamu nggak ngerasa, oh kok tiba-tiba udah setengah jam, kok tiba-tiba sudah 1 jam, dan itulah tanda-tandanya ketika kamu suka kepada buku tersebut. Itu hal pertama yang mesti kamu perhatikan ketika kamu ingin membaca buku lebih banyak adalah dengan stop membaca buku ketika kamu sudah tidak menyukainya. Tips yang kedua yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin membaca buku lebih banyak adalah baca buku yang kamu suka sampai kamu suka dalam membaca. Ini adalah quotes dari Naval Ravikant dan aku tahu quotes ini dari videonya Ali Abdal. Dia menjelaskan bahwa ada satu tips yang membuat kamu bisa konsisten membaca, yang bisa membuat kamu lebih banyak lagi membaca buku adalah baca apa yang kamu suka sampai kamu suka dalam membaca. Contoh, kalau kamu sukanya novel, kamu baca dulu novelnya nih. Ketika kamu sudah menghabiskan 5 novel, 10 novel, 15 novel, ratusan novel, dan ketika kamu sudah mencapai derajat itu, kamu akan lebih berpikir bahwa, oh aku suka membaca nih. Dimulai dari apa? Dimulai dari kamu membaca apa yang kamu suka. Karena dimulai dari kamu suka membaca dulu, kamu membaca dari topik yang kamu suka, lama-lama kamu akan suka dalam membaca. Kamu akan membaca buku-buku non-fiksi, kamu akan baca-baca buku pelajaran yang mana itu berdampak positif banget buat diri kamu. Dimulai dari apa? Sesimpel kamu memulai dari buku yang kamu suka terlebih dahulu. Dan quotes ini juga yang bisa ngerubah aku dalam membaca buku. Ini bisa mind blowing banget kepada diri aku karena semenjak aku tahu quotes ini aku lebih efektif lagi dalam membaca buku karena aku tahu ketika aku ingin mulai membaca buku ya,
Aku mulai dari buku yang aku suka dulu, bukan yang dari keterpaksaan. Kamu pernah kan ketika kamu membaca buku yang mana itu kamu terpaksa, seperti sekolah dulu ketika kamu dipaksa untuk belajar ini, MTK, fisika, dan semacamnya. Yang mana mungkin kamu gak suka kepada buku tersebut, tapi karena kamu dipaksa, kamu gak akan enjoy membacanya, dan itu bisa kamu implementasikan kepada sekarang mulai dari buku yang kamu suka terlebih dahulu. Itu yang kedua yang bisa kamu lakukan ketika ingin membaca buku lebih banyak adalah baca dari buku yang kamu suka terlebih dahulu. Yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah mulai dari buku yang tipis. Aku punya buku yang tipis. Perhatikan deh. Ini buku tipis banget nih, kecil banget. Judulnya The Richest Man in Babylon. Ini buku bahasa Inggris tapi aku belum kelarin bacanya karena aku masih kurang suka membacanya. Ini buku tipis banget. Kamu bisa mulai dari buku yang kecil-kecil, jangan baca buku yang tebal-tebal, karena dengan membaca buku yang tipis, kamu bisa lebih nyaman untuk menyelesaikannya. Ketika kamu bisa untuk menyelesaikan buku yang tipis, kamu akan ada rasa gembira, kamu akan ada rasa nyaman, kamu akan ada rasa enjoy, dan berpikir bahwa, oh, aku bisa menyelesaikan buku tersebut. Aku pengen lagi, lagi, dan lagi. Dari buku yang tipis, nanti bisa naik level lagi, bisa naik tingkat kepada buku-buku yang lebih oke lagi, buku-buku yang lebih expert lagi, yang mana itu efektifnya lebih efektif lagi, dan dagingnya lebih daging lagi daripada buku-buku yang tipis. Dan kamu jangan pernah meremehkan buku-buku yang kecil. Perhatikan, kamu jangan pernah meremehkan buku-buku yang kecil. Karena buku-buku yang kecil ini kadang malah lebih padat, lebih nggak bertele-tele, lebih daging daripada buku yang tebal. Seperti, kamu perhatikan buku ini. Ini buku Zero to One, bukunya tipis banget, kecil banget. Tapi aku mendapatkan efek yang lumayan oke. Aku lebih mendapatkan manfaat yang banyak banget ketimbang buku aku yang tebal-tebal. Karena ini meskipun kecil, meskipun ringkas, tapi ini padat informasinya. Contohnya enak dikonsumsi, bahasanya lebih enak untuk kita pahami, dan semacamnya. Meskipun bukunya tipis, tapi isinya lumayan oke, lumayan daging, dan kamu bisa praktekin hal tersebut dengan cara kamu mulai dari buku-buku yang tipis, bukan dari buku-buku yang tebal. Itu tips yang ketiga yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin membaca buku lebih banyak adalah membaca buku yang tipis-tipis terlebih dahulu. Dan yang keempat yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin membaca lebih banyak buku adalah kamu bikin target harian. Kamu jangan sampai membaca buku tanpa target sama sekali. Sesimpel target harian itu seperti kamu hari ini, hari Senin, mau membaca sebanyak 10 halaman buku ini. Besok Selasa pengen membaca 20 halaman di buku ini. Rabunya kamu pengen membaca buku Atomic Habits sebanyak 50 halaman dan semacamnya. Intinya ketika kamu ada target yang ingin kamu capai, kamu akan lebih gampang untuk menggebu-gebu. Kamu akan lebih kayak, oh, hari ini aku ada deadline, aku harus membaca ini dan semacamnya. Karena dulu aku pernah ketika membaca buku tanpa target dan hasilnya itu fatal banget. Aku lebih memilih untuk rebahan scrolling sosial media daripada membaca buku karena sesimpel aku nggak ada target sama sekali. Dan itu jangan banget kamu lakukan kesalahan tersebut. Kamu bisa membuat target harian, kalau bisa lagi kamu membuat target pekanan, tahunan, dan semacamnya. Dan dari target harian tersebut, kamu bisa lebih terstruktur, kamu lebih bisa disiplin lagi karena kamu udah ada goals, kamu udah ada target, dan itu oke banget untuk kamu lakukan ketika kamu ingin membaca buku lebih banyak di hari tersebut. Yang tadinya kamu dari 10 halaman per hari, besoknya bisa 20 halaman, nanti kalau udah terbiasa membaca buku lagi, kamu bisa 1 bab dalam 1 hari dan semacamnya. Dan bahkan ketika kamu lebih enjoy lagi, kamu bisa menghabiskan 1 buku dalam 1 hari. Dimulai dari apa? Dimulai dari target harian yang kamu miliki. Jangan sampai memiliki target harian yang gak realistis. Seperti kamu baru mulai membaca buku, langsung pengen baca 1 buku sekali duduk. Jangan. Bikin yang mulai dari yang kecil dulu, mulai dari yang ringan dulu, 1 hari 1 halaman, ataupun 1 hari 10 halaman itu gak masalah banget. Ketika kamu sudah konsisten selama seminggu, sebulan, setahun, dan ini bisa membangun kamu untuk lebih biasa membaca buku. Itu tuh 4 tips yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin membaca lebih banyak buku, sehingga kamu gak malas-malasan lagi, sehingga kamu bisa mengkonsumsi ribuan buku, katakan, dan semacamnya. Dan buat kamu yang masih bosan ketika membaca buku, aku udah siapin video buat kamu sehingga kamu gak bosan lagi dalam membaca buku. Pastiin kamu klik video di sebelah kiri sini, aku tunggu di situ. Bye-bye, terima kasih telah menonton.